Selamat malam teman-teman semuanya, para businesspreneurs di seluruh Indonesia. Kita special live malam ini sesuai dengan janji saya. Malam semuanya, ke rumah apa kabar? Wah, Rimbun Pasuri ini jauh-jauh dari mana ya? Bukit Tinggi Payakumbuh nih. Wah, adik K7 banyak banget nih. Sumatera Barat kayaknya hadir nih. Ada Ino, Rimbun, kayaknya siapa lagi nih? Ada, salam kembali ya semuanya. Ada Irnal juga. Apa kabar nih para penggila bisnis entrepreneurs malam ini? Mudah-mudahan banyak yang bisa kita diskusikan mungkin malam ini. Kalau bisa dengar suara saya dengan baik, bisa kasih tahu nggak, kasih jempol atau suara oke gitu ya. Soal takutnya kalau nggak saya akan pakai headset gitu ya, kalau misalnya nggak kedengaran gitu. Bisa dengar ya? Oke, yes. Triyono, waduh, ini gila, Gunung Kerinci ini hadir nih. Oke dok, siap dok giginya nanti ya. Kita lagi ngatur. Oke, jadi malam ini ya kita akan coba diskusi mungkin dari beberapa postingan saya ya. Dalam minggu lalu ya, sekaligus juga beberapa kali saya posting di Instagram saya. Malam ini saya pakai kuning, tapi jam tetap merah. Kebetulan aja sih kuning malam ini. Tadi soalnya pagi udah merah, jadi malam ini habis mandi saya cari yang kuning yang dapat malam ini. Kita yang penting kan happy gitu ya. Oke, apa sih pembahasan kita malam ini? Supaya mungkin teman-teman yang baru hadir gitu ya, kita coba diskusi mengenai apa sih ukurannya ya, ukuran kita sukses dalam sebuah bisnis atau jadi pengusaha. Nah, mungkin ini yang ingin saya coba. Kemudian kalau ada kesempatan nantinya selain dari tanya jawab bisa ya, nanti juga bisa juga saya jelaskan sedikit bagaimana caranya kita mengatur gitu ya, ukuran-ukuran ya dari suksesnya kita itu sebagai pengusaha, sehingga itu bisa kita terjemahkan nantinya dalam bentuk tindak lanjut, action plan, sehingga Anda betul-betul bisa mencapai apa yang Anda inginkan dalam sebuah bisnis ya. Nah, mungkin untuk mengingatkan aja, karena ini memang malam ini special live-nya saya, besok malam saya tetap ada schedule regular saya, bisnis Q&A di bisnis.id ya. Jadi jangan lupa, jadi kalau misalnya nggak sempat nanya-nanya malam ini, silakan besok juga masih ada waktunya. Tapi malam ini saya fokuskan dulu ke topik yang satu ini. Nah, besok bisa kita cari topik yang lainnya. Hai Heri, Permana Ferry juga, apa kabar nih bajunya? Baju muslimahnya. Oke. Dalam diskusi saya beberapa kali ya, mungkin sejak tahun lalu juga, kemudian saya juga beberapa bulan dari awal tahun, saya juga mencoba melihat bagaimana teman-teman mengukur apakah dia sudah bisa mencapai apa yang diinginkan ya dalam sebuah bisnisnya. Karena pada umumnya yang saya lihat, teman-teman itu mungkin belum terlalu banyak yang mengukur ya secara khusus arti dari pencapaian target suksesnya mereka. Sehingga
akhirnya ya kalau ditanya apakah dia sudah berhasil atau tidak mencapai apa yang diinginkan, banyak yang nggak bisa jawab gitu ya. Alhamdulillah panen. Ya, hari dekat-dekat nih, dekat-dekat, kalau dekat-dekat puasa ini kan panen nih baju ya. Ya alhamdulillah kalau begitu. Nah, jadi mungkin itu dulu, mungkin saya akan coba bicarakan ya. Nah, biasanya saya ingin menyampaikan ke teman-teman nantinya bahwa bagi saya sukses itu sebetulnya adalah sebuah perjalanan ya. Tidak ada sukses itu yang apa ya, yang seperti pasti di sini itu sudah sukses ya. Sukses itu adalah sebuah journey ya, atau perjalanannya. Nah, perjalanan itu maksudnya apa? Maksudnya adalah sukses itu sebetulnya kalau bagi saya, kalau kita sudah mencapai apa yang kita targetkan, itu sukses gitu ya. Tapi itu baru tahapan sukses pertama. Tentunya setelah kita mencapai suksesnya kita itu, kan nggak mungkin kita diam aja ya. Artinya kalau kita nggak mau memperbaiki, kita nggak mau lebih baik lagi, berarti kita akan mati di situ, zona nyamannya kita. Nah, makanya sukses itu tidak ada ujungnya sebetulnya. Nah, bukan berarti sebetulnya kita itu seperti serakah, tidak ya. Kalau sebab bagi saya banyak juga orang bilang sama saya, wah kalau begitu nggak pernah habis-habisnya Pak, nggak pernah puas-puasnya. Nah, kita harus, kalau saya ya secara pribadi, kepuasan itu juga sebetulnya relatif kan ya. Karena saya rasa kalau kita hanya puas di satu zona, kemudian kita nggak mau bergerak lagi untuk lebih baik lagi, ya dalam sisi kehidupan bagi saya sih ya mungkin nggak baik ya. Sama kayak orang sudah mencapai sesuatu, kemudian dia sudah mengatakan, ya saya sudah puas, sudah selesai. Padahal menurut saya sih, apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, ya, apalagi bisnis ya, itu memang tidak ada ujungnya tidak ada. Tapi bukan berarti kita serakah. Ya, itu yang lebih penting. Nah, banyak orang berdebat ya, mungkin dengan saya ya. Nanti jangan dipikir saya seolah-olah materialistik ya, wah nggak pernah puas-puasnya misalnya ya. Bukan soal tidak puasnya, itu kembali tadi itu, kalau kita secara mental, secara sikap kita sudah berhenti di situ, maka daya motivasi kita, daya dorong kita sudah tidak ada lagi ya. Sebab yang akan mendorong kita itu biasanya ya secara motivasi gitu ya, kita akan terdorong untuk bergerak kalau ada sesuatu yang kita belum capai. Di dalam teori motivasi pun ya seperti itu, begitu ya. Nah, jadi dari sisi bisnis, kalau kita sudah mencapai katakanlah 100, ya kenapa nggak setelah itu 200? Setelah itu kenapa nggak 1000 setelah itu? Nah, ini penting, sebab nanti dalam pembicaraan malam ini saya ingin juga menyampaikan, karena nanti ukuran sukses kita masing-masing ya tentunya kita bisa perdebatkan ya. Tadi kemarin banyak juga yang menyatakan wah sukses itu kan tergantung kita masing-masing. Betul ya, saya tidak perdebatkan soal itu, cuman harus ada ukurannya ya. Nah, jadi itu starting point ya diskusi kita malam ini ya. Saya tidak mau nanti teman-teman mengatakan, wah kalau begitu kita nggak pernah habis-habisnya Pak. Ya dalam hidupnya apa sih yang pernah habis gitu, kecuali mati gitu ya. Misalnya belajar ya, teman-teman lah misalnya ya. Coba saya tanya ya, kita nggak usah cerita bisnis dulu misalnya ya. Katakanlah misalnya kita belajar, pernah nggak kita berhenti belajar? Saya nggak pernah. Mungkin saya akan berhenti belajar kalau saya sudah mati mungkin. Apa bedanya ya dengan tadi itu, dengan bisnis, dengan apapun gitu ya.
Apakah kita waktu selesai SD dapat ijazah kita berhenti, lalu kita mengatakan puas sudah. Nah, kalau sudah puas, ya berarti kita sudah sampai di situ aja. Lalu kita naik SMP, dapat ijazah SMP. Apakah kita puas? Bukan soal kepuasan, soal kebutuhan kita sebagai manusia yang ingin tentunya terus yang menggali. Ya. Dan juga kalau kita percaya, ya saya nggak tahu ya, apapun agama Anda, apapun religion Anda, kepercayaan Anda, saya yakin bahwa kita diajarkan juga untuk selalu terus-menerus memperbaiki diri. Apakah itu dari sisi pendidikan, dari sisi akhlak, spiritual, dan segala macam. Tapi juga termasuk, kalau saya tuh aplikasinya ke bisnis ya sama. Kalau bisnis kita sudah mencapai suatu titik tertentu, lalu kita berhenti di situ, ya jangan-jangan nanti bisa mati aja dia. Karena kita nggak pernah mau improvement lagi, tidak pernah memperbaiki lagi, kan gitu. Jadi, kalau masih ada orang yang mengatakan bahwa itu adalah serakah, ya, yang penting niatnya, ya, yang penting niatnya bagi saya. Ya. Kalau Anda yang nggak suka misalnya, wah Pak, saya sudah punya profit 1 triliun, saya sudah cukup puas. Oke, bisa nggak Anda buat 2 triliun? Bisa Pak, tapi itu apa? Ya kasih aja saya 1 triliunnya lagi. Saya bisa gunakan untuk bangun masjid, kayak mau bikin rumah anak yatim, kayak apapun. Jadi bayangkan kalau Anda terus-menerus ya, sebagai pengusaha, kalau Anda bisa sukses, ya apapun ukuran sukses Anda nanti kita bicarakan ya. Memang bukan lagi soal diri kita. Kalau di dalam teori Maslow istilahnya ya, itu teori motivasinya Maslow itu, kebutuhan yang tertinggi dari seseorang itu, biasanya yang terendah itu adalah kebutuhan fisik ya, makan, minum ya, rumah dan segala macam, security. Tapi kebutuhan yang paling tinggi itu kan sudah aktualisasi dirinya gitu. Jadi ini bukan lagi soal uangnya atau segala macamnya. Ini adalah bagaimana kita mengaktualisasi diri kita, mungkin bisa bermanfaat lebih banyak lagi. Jadi kalau misalnya target kita bisa bermanfaat untuk 100 orang, udah tercapai nih. Kenapa nggak bisa bermanfaat untuk 1000 orang? Ya kan itu. Lebih bagus mana? Bermanfaat untuk 100 atau 1000? Nah disitulah konsep yang seperti yang saya bilang tadi itu, bukan soal tidak puas diri ya dalam artian negatif, tetapi adalah kita terus-menerus memperbaiki diri kita. Nah, termasuk di situ tentunya adalah bisnis kita sendiri ya. Oke. Nanti saya coba jawab ya aplikasi official juga ya. Target saya belajar tahun ini ya. Oke, nanti saya ceritakan juga. Jadi saya sudah 10 tahun pensiun. Nah, biasanya 10 tahun itu saya review kembali ya. Nah, target saya 2020 sampai 2030 pun sudah saya buat ya. Nah, sehingga kita saya sendiri selalu ya melakukan perubahan-perubahan terhadap target saya, baik secara pribadi, kehidupan maupun tentunya bisnisnya. Nah, bagaimana dengan bisnis ya? Nah, bisnis juga sama ya. Jadi kalau Anda sudah punya bisnis, tentunya yang selalu saya sampaikan, mudah-mudahan tentunya ya, itu adalah sebuah ibadah kita ya. Kalau dalam sisi agama mungkin ya orang bilang ya kerja itu juga ibadah kan gitu ya. Nah kalau kita jadi pengusaha ya itu kerjaan kita. Nah kalau kita bisa mempunyai mimpi, target yang lebih jauh ya, lalu kemudian kita bagi-bagi ya, kemudian menjadi bagian-bagian yang bisa diaplikasikan dan dieksekusi gitu ya. Nah maka itu cara yang paling baik gitu ya. Nah banyak orang gagal ya pada saat dia itu, Pak, Bapak mengajarkan saya mimpi besar ya, jauh gitu ya. Nah, tapi kalau mimpi itu nggak dipecah-pecah menjadi yang kecil-kecil, itu kayak kita mau makan sesuatu yang lebih besar dari mulut kita, ya. Maka lebih tentunya sulit kita makannya itu gitu. Nah, jadi oleh karena itu prinsip yang sama kita pakai untuk bisnis gitu ya. Nah, prinsip yang sama itu artinya apa?
mimpi kita yang jauh ke depan itu tentunya harus kita pilah-pilah dan pecah-pecah ya. Menjadi bagian-bagian yang kecil sehingga bisa dieksekusi sesuai dengan kemampuan kita ya. Nah, itu yang mungkin ya, yang step pertama ya. Nah, kalau dari sisi bisnis tentunya ya, kita bicara mengenai biasanya kalau saya misalnya memimpin sebuah perusahaan atau saya misalnya mereview ya CEO ya atau sebagai pemegang saham dan segala macamnya, tentunya saya melihat mereka sukses atau tidak harus ada ukurannya. Kalau enggak berarti kan hanya subjektivitas saya yang mengatakan ini berhasil atau tidak. Nah, jadi di dalam sebuah bisnis biasanya itu tertuang ya di dalam bentuk yang namanya strategic plan ya, rencana strategis ya dari sebuah bisnis ya. Nah, rencana strategis inilah biasanya ya kita punya sebuah purpose atau visi ya. Purpose itu adalah kenapa sih kita berbisnis kan itu ya. Apa sih alasannya ya kita ada ya di dunia ini atau kita ingin berbisnis, itu alasan utamanya apa. Nah, visi kita bagaimana ke depannya. Nah, dari situ baru kita pecah-pecah nih 5 tahun ke depan apa yang ingin kita capai. Nah, saya tidak mengatakan Anda misalnya sekarang Anda baru omset Anda misalnya katakanlah baru 100 juta sebulan, lalu tiba-tiba tahun depan Anda pengen 1 triliun sebulan. Ya mungkin tidak masuk akal kan itu ya. Walaupun semuanya mungkin, saya tidak mengatakan tidak mungkin ya. Tapi kan harus ada logikanya juga gitu. Nah, oleh karena itu visi tadi atau purpose-nya tadi itu Anda buatkan strategic plan-nya, rencana strategisnya, kalau bisa 5 tahun deh. Ya, kalaupun Anda nggak mau buat 5 tahun, 3 tahun lah misalnya ya. Walaupun banyak juga orang mungkin mengatakan, wah ini saya nggak perlu rencana lah dalam bisnis ini, yang pokoknya saya jalankan aja sehari-hari, setiap bulan apa adanya. Ya terserah, nggak apa-apa juga ya kalau teman-teman mau gitu ya. Tapi saran saya seperti itu gitu ya. Nah, dalam strategic plan berarti kalau misalnya 5 tahun ya, berarti kita sudah punya nih mimpinya kita 5 tahun. Jadi mimpi yang besar jauh itu kemudian kita pecah-pecah menjadi mimpi-mimpi kecil. Jadi kalau misalnya 5 tahun. Nah, 5 tahun itu kita pecah lagi nih menjadi tahunan. Nah, itulah yang setahun ini apa nih yang kita capai. Kalau misalnya di dalam yang saya bilang tadi itu, purpose kita atau visi kita itu yang jauh ke depan, mungkin lebih abstrak, itu tidak dikasih ukuran ya, target dan goals namanya, maka akan sulit kita mencapainya. Oleh karena itu penting sekali ya, di dalam sebuah rencana strategis misalnya 5 tahun itu wajib ada angka. Angka itu macam-macam ya. Angka itu macam-macam. Makanya kemarin saya sampaikan di dalam feed saya ya di Instagram. Saya katakan mimpi tanpa target yang jelas itu hanyalah angan-angan. Nah, caranya bagaimana tadi itu? Nah, mimpi yang tadi itu yang dipecah-pecah menjadi kecil. Jadi kalau misalnya mimpi yang 5 tahun dulu. Nah, 5 tahun kita sudah punya goals rencana. Nah, angkanya apa? Ya. Jadi misalnya sesimpel misalnya hanya omset Anda dan profit Anda misalnya. Ya. Atau profit, terserah Anda ya. Tentunya bukan itu aja seharusnya ya. Tapi carilah ukuran yang bisa diukur ya. Supaya Anda nantinya tentu ya bisa melihat progres dari apa yang Anda ingin capaikan itu. Jadi katakanlah misalnya 5 tahun lagi ukuran saya ya berhasil itu misalnya ada 3 misalnya. 1 misalnya revenue saya, omset saya di tahun kelima itu misalnya 250 miliar misalnya ya. Kemudian profit saya misalnya setahunnya 50 miliar misalnya. Kemudian saya mempunyai karyawan misalnya 100. Jadi ada kuantifikasinya ya. Jadi bukan kualitatif saja targetnya Anda, tetapi adalah kuantifikasinya. Jadi ada numbersnya, ada angkanya ya. Dan itu ingat ya, di dalam feed saya buatlah goals atau target yang menggunakan
SMART objective ya, SMART objective ya. Nah, SMART objective itu apa? SMART ya. Jadi lihat di feed saya ya. Jadi untuk bisa mencapai mimpi kita itu, usahakan memakai objektif atau target yang SMART. SMART itu adalah SMART, singkatan ya. Smart pintar bukan, tapi S singkatannya. S itu adalah spesifik. Jadi harus spesifik goals kita, target kita. M itu measurable, harus terukur, bisa diukur. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa saya target saya 5 tahun lagi happy. Wah, happy itu kualitatif. Sulit untuk diukur. Tapi kalau Anda bisa mengukur happy Anda, ya nggak apa-apa. Tuliskan. Misalnya, dari level 0 sampai 10, happy saya misalnya 9. Oke. Tapi kalau Anda mengatakan happy saja, ya nggak cukup gitu ya. Susah mengukurnya. Tapi kalau misalnya omset Anda di 250 miliar, bisa diukur. Profit Anda 50 miliar, bisa diukur. Karyawan saya 100, bisa diukur. Profit margin saya 25%, bisa diukur. Ya, jadi pertama spesifik tadi itu. Yang kedua measurable, SM ya. Lalu A itu adalah achievable. Ya, achievable itu apa? Bisa tercapai. Ya. Malam Mas Adi, apa kabar? Ya. Ini sedang diskusi sama teman-teman. Jadi yang simple-simple aja, basic-basic aja dulu, ya. Nah, jadi pertama spesifik tadi, yang kedua measurable, ya, bisa diukur. Yang ketiga achievable, artinya bisa dicapai. Yang keempat tentunya adalah realistik, R-nya SMA, R-nya realistik, ya. Jadi nggak ada gunanya juga kalau Anda baru ya mungkin cuma 1 juta sebulan sekarang, tiba-tiba tahun depan Anda pengen 1 triliun, ya bisa. Ya semuanya mungkin Pak, ya mungkin. Alhamdulillah ya, pertolongan Allah mungkin jauh lebih banyak ya, pada saat itu ya kalau Anda ingin itu. Yang realistik ya, yang realistik juga gitu ya. Dan juga ada T terakhir, SMART, SMART ya. T-nya itu adalah timely ya, timely harus ada ukurannya ya. Jadi misalnya tadi itu ukurannya adalah 5 tahun lagi, atau bulan depan, atau 3 tahun lagi, atau 1 jam lagi. Jadi harus ada waktunya. Jadi faktor waktu tadi juga penting. SMART, SMART ya. Jadi usahakan target goals Anda apapun itu memakai yang namanya SMART objektif ya. Nah, jadi saya sudah kasih contoh juga di feed saya sebetulnya. Nah, udah begitu ya, masih banyak aja tuh teman-teman yang memberikan. Jadi apa target Anda misalnya, sukses Anda sebagai pengusaha, kira-kira apa sih ininya ya, apa ya namanya ya, di dalam feed saya tanya apa ukuran sukses Anda sebagai pengusaha. Masih, padahal saya sudah jelaskan lebih spesifik dan segala macamnya, tapi masih banyak aja itu orang yang menyampaikan bahwa saya yang penting target saya sukses itu kalau saya sudah bisa mensejahterakan karyawan saya, membuat ibu saya happy, dan misalnya masyarakat, bermanfaat untuk masyarakat. Bingung saya, kan itu. Gimana ngukurnya itu, kan gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi itu saya bisa mensejahterakan karyawan, pertanyaan saya adalah berapa jumlah karyawan yang mau disejahterakan? Kemudian ukuran sejahteranya karyawan itu apa? Misalnya gaji minimal 10 juta semuanya. Oke, itu jelas kan itu. Tapi kalau mensejahterakan karyawan saja tanpa jelas apanya, nggak tahu juga kita. Membahagiakan ibu kita, oke, ukurannya apa? Kan itu ya. Misalnya ya. Tapi ini kembali hubungannya dengan bisnis ya, yang saya usahakan dengan bisnis. Jadi penting sekali. Nah, kenapa malam ini topik itu ini yang saya angkat dalam topiknya? Karena biasanya pengalaman saya selama ini gitu ya, kalau kita tidak jelas kita mau kemana, ya akhirnya kita kemana-mana gitu.
Dan itu sudah berapa kali itu saya sebutkan di dalam feed saya di Instagram saya ya. Jadi harus tahu kemana itu, maksudnya smart itu SMART ya. Nah itulah gunanya gitu. Nggak ada gunanya saya mau sukses Pak tahun depan, yang penting saya lebih baik daripada tahun ini. Oke, lebih baiknya seberapa baik, angkanya apa, kan gitu ya. Angkanya apa, misalnya tahun ini saya 1M, tahun depan lebih baiknya 1M, 1 rupiah kah, atau 2M kah, atau 1 triliun kah? Harus clear gitu ya, harus clear gitu ya. Jadi nggak bisa hanya kualitatif gitu ya. Memang pasti ada nantinya hal-hal yang kualitatif, tapi yang akan kita ukur nanti menjadi KPI-nya ya, Key Performance Indikatornya ya, itu nantinya adalah ya angka-angka itu. Nah di dalam bisnis itu yang kita lakukan ya. Nah sebetulnya aplikasi dari apa yang kita lakukan dalam bisnis ini pun sebetulnya bisa juga kita pakai untuk kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi biasanya saya juga begitu ya. Dulu, mungkin sekarang enggak lagi ya. Dulu terakhir kalau nggak salah itu saya membuat yang namanya dream book saya. Kayak anak-anak ya. Lucu juga, udah tua begini kayak anak-anak. Dream book itu sebetulnya strategic plan saya gitu ya. Jadi apa yang biasanya 10 tahun sih saya buat gitu ya, 10 tahun. Nah ini kan sudah lewat 10 tahun ini, dari saya pensiun 2010 sampai 2020. Makanya saya buat lagi yang baru 2020 sampai 2030 gitu. Nah jadi saya punya target juga nih sampai 2030 nanti. Kalau seandainya Allah mengizinkan saya masih hidup, tentunya. Sudah pasti kan. Tapi intinya apa? Saya tidak akan berhenti sampai saya mati gitu. Saya nggak akan berhenti belajar sampai saya mati. Saya nggak berhenti untuk berusaha lebih baik. Apakah itu dalam bisnis, apakah belajar, apa berbuat baik, apapun itu. Tapi usahakan punya tadi itu, punya ukuran-ukurannya. Ya. Nah, apalagi di dalam bisnis ya, ukuran itu penting sekali ya. Nah, jadi itu caranya. Jadi visi atau purpose yang lebih abstrak jauh ke depan itu Anda pecah-pecah nih menjadi rencana strategis Anda. Usahakan kalau bisa 5 tahun ya. Ingat ya, 5 tahun itu dibagi lagi per tahunnya apa saja nih. Ya, jadi misalnya kalau tadi itu 5 tahun itu Anda ingin mencapai 1 triliun. Nah, tahun pertama berapa nih? Oh, tahun pertama mungkin cuma 20M. Tahun kedua mungkin 100M. Tahun ketiga 400M. Tahun keempat 750M. Tahun kelima 1 triliun. Nah, itu dipecah-pecah toh. Nah, baru setelah itu tahun ini kalau begitu 12 bulan toh. Nah, 12 bulan itu kalau kita mau mencapai 10M tahun ini berarti bagi 12 bulan. Nah sekarang sudah bulan apa nih? Januari, Februari, Maret mau habis nih. Nah gimana ngukurnya? Apakah sudah tercapai? Kan itu ya. Jadi sudah harus ada itu bulanan. Nah tentunya kita juga harus ada ukuran-ukuran tadi. Tentunya ada action plan-nya, ada rencana bisnisnya. Tentunya Anda harus belajar lebih banyak lagi tentunya dari sisi strategic plan ya. Tapi konsep mengukur dulu ya. Bagaimana Anda sukses itu, ukuran-ukurannya itu yang ingin saya bahas malam ini dulu gitu ya. Nah tentunya saya bisa mulai juga mencoba menjawab ya, teman-teman punya pertanyaan gitu ya, sehingga nanti kita coba ya menjawab ya. Ini ada dari Khalid Amril, saya sendiri sudah berbisnis dalam 5 tahun terakhir, tapi terkadang saya takut bermimpi. Mimpi gratis kok takut sih? Ya jangan takut mimpi ya. Cuman tadi itu Pak gunakanlah SMART objektif tadi itu. Ya, SMART ya. SMART. Jadi spesifik, bisa diukur, measurable ya.
achievable, ya harus achievable, bisa capai dong. Kalau nggak bisa capai, buat apa, kan gitu ya. Nah, kemudian R, realistik, jadi harus realistik. Jadi mimpi boleh jauh, cuman dipecah-pecah itu mimpinya. Itu yang saya bilang tadi itu, ya. Anda mimpi besar, Pak, nggak mungkin saya mencapainya, gitu ya. Ya tentu ya nggak bisa, karena Anda nggak bisa kebayang sebesar itu. Bayangkan Anda baru mulai bisnis langsung bisa, wah, saya harus mencapai 1 triliun nih. Mana mungkin, Pak, saya baru mulai. Ya kalau Anda bayang 1 triliunnya, iya. Tapi kalau Anda pecah-pecah 1 triliun itu, berapa lama sih Anda bisa mencapai 1 triliun? Mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun. Saya nggak tahu ukurannya Anda. Makanya harus realistik juga, harus achievable juga gitu, ya. Nah, jadi ini yang harus Anda coba ya, pikirkan ya. Nah, dari learnerpreneur ya ukuran sukses itu ya terserah Anda sebetulnya ya. Terserah Anda, cuman biasanya pasti ukuran finansial di dalam bisnis itu pasti ada gitu. Misalnya revenue-nya, profit-nya, margin-nya, ya mungkin jumlah karyawan yang bisa Anda bantu bekerja, misalnya apapun ukurannya, tidak ada satupun yang sama. Tetapi biasanya yang sama itu di setiap perusahaan pasti adalah laporan rugi labanya, itu adalah targetnya. Balance sheet neraca itu pasti ya. Jadi itu dia. Nah, buatan mantu ya, mimpi bertahap itu maksudnya gimana sih? Oke, bisa saja sih. Saya juga tidak menyatakan bahwa Anda harus baru mimpi besar terus, enggak. Tapi kalau saya kebetulan ya, hobinya saya ya, saya mimpinya besar dulu ya, baru saya pecah-pecah menjadi kecil. Dibandingkan saya mimpi kecil-kecil, lalu setelah mimpi kecil tercapai, saya mimpi lebih besar lagi, bisa juga. Cuman saya lebih suka melihat ujungnya dulu, baru caranya saya mencapai ujungnya itu yang lebih penting bagi saya. Nah, itu aja perbedaannya. Tapi buatan mantu mengatakan bisa nggak? Boleh. Saya tidak mengatakan tidak. Cuman saya kasih begini ya, saya kasih contoh analoginya ya. Analogi buatan mantu tadi itu mimpinya, goalsnya bertahap. Oke. Bertahap itu maksudnya apa? Kan gitu ya. Nah, bertahap itu, kalau bertahap itu nggak ada ujungnya, kita juga nggak tahu tuh bertahap itu apakah sudah mengarah ke ujungnya atau tidak. Karena ujungnya kita nggak pernah tahu. Makanya saya lebih suka tentunya ujungnya saya tahu dulu, baru saya pecah-pecah menjadi lebih kecil, gitu ya. Nah, jadi misalnya gini, analoginya ya, saya sampaikan. Katakanlah kalau gaya saya misalnya ya, saya dari Jakarta nih, ya, saya selalu cerita nih, ya, di live saya dulu juga begitu. Saya dari Jakarta, saya sudah tahu nih ujungnya saya, mimpi besar saya pengen ke Surabaya nih. Cuman tentunya nggak bisa sekaligus saya ke Surabaya, karena mungkin saya nggak punya uang untuk naik pesawat. Sehingga nggak realistik, karena saya nggak punya uang, nggak mungkin saya ngerampok misalnya. Minjam juga nggak bisa misalnya ya. Sehingga akhirnya oke, kalau begitu saya naik mobil. Nah, naik mobil tentunya saya bertahap dulu. Dari Jakarta mungkin ke Cikarang dulu saya. Sampai Cikarang, baru setelah itu ke Cirebon. Cirebon, Semarang. Semarang, Tegal misalnya. Tegal misalnya, Tuban, Surabaya. Nah, itu cara saya. Tapi kalau cara buatan mantu, tadinya nggak tahu ke Surabayanya. Tapi jalan aja dulu nih. Misalnya, oh udah jalan nih. Tadi itu ke Lampung. Kan jalan juga ya. Nah, tapi karena kita nggak tahu kita Surabaya atau ke Medan, maka kita jalan ke Lampung. Ternyata setelah itu kita pikir, wah saya pengennya ke Surabaya. Nah, kita sudah terlanjur ke Lampung. Bisakah kita ke Surabaya? Bisa. Ya kan gitu ya. Cuman mungkin waktu kita sudah habis. Uang kita mungkin habis juga, biaya lebih tinggi ya, dan segala macamnya. Nah, itu caranya saya berpikir. Cuman bisa. Jadi saya tidak mengatakan. Jadi tergantung Anda. Anda yang lebih tahu apa yang nyaman untuk Anda. Silakan ya, Anda lakukan itu. Oke. Ya, the study in red ID. Saya berasal dari keluarga sederhana dan menyebabkan ukuran keberhasilan saya sangat sederhana, Pak. Oke. Bagaimana mengubah mindset agar memiliki mimpi yang besar? Gampang aja, mimpi aja besar. Ya, jadi gini ya, mungkin teman-teman
eh, kita ini pada saat kecil, ya, saya yakin banget gitu ya, pada saat kecil, karena Anda belum terpengaruh oleh segala macam lingkungan ya, yang negatif dan segala macamnya ya, apakah itu di lingkungan keluarga, apakah di pergaulan dan segala macam, maka coba aja tanya, cucu saya itu kan, kalau saya tanya mau jadi apa, bebas mereka berpikir, ada yang pengen jadi sopir, ada yang pengen jadi presiden, bebas mereka, nggak ada ketakutan mereka untuk bermimpi, ya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus berpikir seperti anak kecil lagi. Pikirkan saja bahwa nggak ada hambatan di dunia ini. Apa sih mimpi? Kan gratis. Soal mau capai atau tidak kan lain persoalan. Tapi once kita sudah ada, ya, dan kalau mimpi itu cukup kuat, ya, istilahnya itu purpose-nya itu ya, itu kuat, ya, sehingga Anda pengen mencapai. Nah, dari situlah baru ada motivasinya gitu ya. Al-Fawzan menentukan purpose itu ukurannya apa, selalu bersifat duniawi? Ya enggak sih, terserah kita ukurannya, kan gitu. Jadi saya juga ada tuh yang bilang, wah Pak Budi ini selalu duniawi. Enggak ada, saya bilang duniawi aja. Tapi ya misalnya kan gini ya, duniawi apa misalnya? Kita kerja, ibadah nggak kerja itu? Pertanyaan saya. Menurut saya iya. Kita berusaha itu bekerja nggak? Bisnis itu bekerja nggak? Bisnis itu ada manfaatnya nggak tuh orang lain? Ibadah nggak itu? Ibadah menurut saya. Jadi siapa yang bilang itu hanya duniawi saja kan gitu? Jadi cara memandangnya aja sih menurut saya. Ya, nah saya tidak mau terlibat dalam perdebatan soal itu gitu. Ya, kita bicara bisnis. Cuman saya selalu mengatakan bahwa yang penting tuh niatnya dulu, kan gitu ya. Niatnya, Anda mau sekolah kalau niatnya nggak baik juga, ya bagi saya nggak ibadah. Anda kerja kalau niatnya nggak baik, nggak ibadah. Anda bisnis kalau niatnya nggak baik, ya nggak ibadah. Ada itu. Jadi ukurannya apa? Kaya disuruh kaya nggak? Saya nggak ngerti juga. Kadang-kadang saya suka ngamuk-ngamuk juga gitu. Wah, mau ini pikir kaya-kaya. Duh, saya nggak tahu ya. Saya pelajaran dari mana? Setahu saya kita disuruh kaya kok. Kaya materi, kaya hati, kaya spiritual, kaya semuanya. Nah itu. Kalau kita miskin, kita bisa bantu apa? Coba. Bukan soal materi aja. Ya. Kalau nggak punya materi, ya minimal kaya ilmu. Kasih ilmu. Kalau nggak ada ilmu, kasih waktu. Kaya waktu, kasih waktu. Terserah apa yang Anda punya. Kan itu. Nah, jadi itu ya. Nah, jadi saya nggak mau berdebat soal itu. Ya, karena bagi saya untuk mendapatkan akhirat, saya rasa kita harus menyelesaikan dunia sebaik-baiknya. Itu bagi saya. Oke. Saya coba ambil beberapa pertanyaan ya. Street branding, apa faktor-faktor kritikal untuk mencapai atau menuju sukses dalam jangka pendek, dan apa ukuran sudah sampai titik sukses secara umum selain growth dan pencapaian target, Pak? Loh ya, itu dia. Kalau kita mau tahu kita sukses atau tidak, berarti ada ukuran. Ya, Street ya. Kalau nggak ada ukuran, kita nggak bisa tahu. Jadi bagi saya ukuran itu harusnya ada kuantitatif. Kalaupun ada yang kualitatif, harus bisa coba kita ukur. Misalnya kita gembira misalnya. Gembiranya ukurannya apa? Gitu ya. Nah, sukses kalau kita gembira. Oke, gembira itu sukses apa? Kan itu. Nah, kalau Anda bilang oke, gembira saya kalau saya ukur dari 0 sampai 10 nilai saya 9. Nah, akan saya sampai 9 terus. Oke, berarti ada juga ukurannya ya. Oke. Kemudian saya coba Ino Yunus ya. Pak Budi, saya punya dream book juga. Wah, bagus kalau begitu ya. Nah, nanti bisa sharing-sharing dengan kita booknya. Irnal, kebanyakan dari beberapa kita termasuk saya ragu, takut menargetkan angka, takut terlalu ketinggian. Ya, itu Irnal ya. Belajar ya, tadi saya sudah bilang ya.
SMART itu SMART, specific, measurable, achievable, harus bisa dicapai, dan R, realistik gitu. Ya. Cuman kalau kita hanya karena kita mengatakan, oh Pak Budi kan harus realistik. Jadi kalau begitu kita buat aja yang kecil-kecil, yang sudah pasti-pasti tercapai. Nah, kalau gitu nggak termotivasi juga kita untuk menjadi lebih baik gitu. Menurut saya sih cukup tinggi targetnya, tapi masih masuk akal. Asal ada asumsinya akalnya, gitu ya. Gitu ya. Kemudian tadi siapanya? Azizar Diansah ya, brandpreneur. Ketika sebuah perusahaan berganti CEO, apakah dengan datangnya CEO baru, visi dan goal perusahaan jadi ikut berubah? Bisa jadi. Itulah kenapa ya bisnis yang bagus ya, perusahaan-perusahaan yang bagus biasanya ya visinya itu yang jangka panjang itu nggak berubah terlalu banyak. Yang berubah itu adalah caranya mencapainya. Mungkin target-targetnya bisa juga berubah ya. Jadi saya tidak mengatakan tidak mungkin berubah, ya tergantung tadi CEO-nya juga gitu. Oke. Learnerpreneur ID ya. Menurut Pak Budi, perusahaan yang sudah sukses di Indonesia itu perusahaan apa yang bisa dijadikan contoh benchmark? Saya mengatakan sukses itu adalah perusahaan yang menjanjikan A dan mencapai A. Itu sukses menurut saya. Itu aja. Jadi Anda tinggal lihat aja. Kalau mereka ngomong misalnya di perusahaan di publik, mereka mau mencapai 1 triliun dan mereka mencapai, berarti sukses. Kan itu. Jadi itu aja dulu bagi saya ya. Kalau Anda mestinya ngomongnya saya mencapai 1M, ya dan Anda mencapai, ya sukses untuk yang 1M. Tentunya harapan saya setelah Anda 1M, mungkin Anda pengen 200M setelah itu. Terus-menerus berkembang. Jadi artinya apa? Perusahaan yang sukses itu menurut saya adalah pertama dia mencapai apa yang dijanjikan. Dan setelah itu terus melakukan perubahan-perubahan dan perbaikan untuk mencapai goals-goals yang lebih tinggi untuk mencapai mimpinya yang jauh itu. Ya. Ari 5, Pak ingin mencapai forecasting sales tapi nggak bisa tercapai, perlu diapakan ya? Perlu diperbaiki forecastingnya mungkin. Ya, berarti salah forecast. Kalau nggak salah eksekusi. The Study in Red ya, oke udah tadi ya. Samsuri, Pak Budi izin tanya, saat ini saya sedang belajar berbisnis dengan beberapa teman, oke. Tapi di tengah perjalanan komunikasi antara anggota ternyata mentok, apa yang saya harus lakukan? Ya pertama ya perbaiki dulu komunikasinya. Jadi apa persoalannya? Komunikasi, oke perbaiki dulu komunikasinya. Jadi jangan keluarnya itu Anda hanya mencari jalan untuk sebetulnya mungkin nggak mau komunikasi. Jadi selesaikanlah problemnya. Ya, bukan menyingkirkan problemnya seolah-olah nggak ada, lalu Anda mencari jalan keluarnya. Ya, coba perbaiki dulu. Kalau memang sudah nggak cocok lagi, ya boleh saja. Ya. Mareniati, bagaimana cara menyelaraskan mimpi bisnis dan pribadi? Wah bisa banget. Ya, agar bisa tercapai dalam waktu yang ditargetkan bisa. Saya melakukan selalu. Ya, tinggal mimpi kita apa sih? Dulu mimpi saya pengen jadi pengusaha, pengen jadi profesional. Setelah itu terakhir ujung-ujungnya saya pengen jadi guru. Nah, kalau bisa ya gurunya jangan guru miskin gitu. Guru yang nggak penting uang lagi gitu. Kira-kira gitu. Nah kalau gitu berarti saya harus berusaha dong. Gitu ya. Nah, supaya saya nggak perlu duit gitu. Nah, sehingga saya bisa ngajar aja atau memberikan. Nah bisa menyelaraskan. Ya. Ayam kremes Topati, saya punya mimpi besar Pak. Bismillah, semoga GPS Allah kasih arahkan. Amin. Insya Allah. Menentukan purpose itu ukurannya apa? Selalu bersifat duniawi. Saya sudah jawab tadi ya. Purpose saya tidak ada selalu duniawi, tetapi saya nggak tahu juga ya. Kalau kita mau beribadah, tujuan kita jalannya tentu sudah pasti ya, karena ridhonya Allah tentunya ya kita berharap ridhonya itu, gitu ya. Oke, salam dari kita setengah penuh. Wah, Rangga ya, saya alumni SBM. Terima kasih. Ya. Sukses Pipo ID. Mau tanya Pak, kalau Bapak kembali ke usia 18, waduh, enak juga nih. Apa yang betul Bapak mau perbaiki lakukan Pak? Dan saran Bapak untuk para milenial yang mau jadi pengusaha itu apa? Belajar. Saya umur 18, saya umur 16 sudah kuliah, 16 setengah. Jadi kalau boleh saya mulai lagi umur 16, saya belajar lagi. Karena kalau nggak perlu ke DO saya. Terlalu banyak DO saya, jadi lambat saya.
Tapi mungkin itu jalannya, saya nggak tahu. Bagaimana bisa agar konsisten dalam mencapai goal? Rangga, ya bagaimana cara konsisten dalam mencapai goals? Pertama, buatlah goalsnya itu, buatlah KPI-nya, buat ukurannya, buatlah action plan-nya. Nah, lakukan itu dengan disiplinnya. Hepras, ya, Pak Udi, bagaimana caranya membuat bisnis yang memiliki going concern dan sustainability bisnis? Oh, panjang ceritanya. Ya, kembali tadi itu, kalau Anda belum belajar Smart Business Map, coba ya, pelajari ya Smart Business Map ya. Itu salah satu fondasi yang memang dari tahun 2013 saya buatkan, dan keliling kota saya itu dengan teman-teman ya. SBM Pro Indonesia waktu itu mengajarkan ke teman-teman fondasi bisnis dengan Smart Business Map itu. Insya Allah mudah-mudahan kalau Anda pelajari itu, minimal Anda sudah berpikir komprehensif dalam membuat sebuah bisnis. Itulah salah satu cara Anda membangun bisnis yang jangka panjang, sustainable ya. Gitu ya, Pras ya. Oke. Azia Zidiansah ya, saya sudah cerita. Oke, saya sudah jawab ya. Buatan mantu saya sudah jawab juga. Bisnis jadi sumber penghasilan orang lain juga ibadah. Betul. Mimpi saya Pak memberi pekerjaan untuk orang banyak. Nah, Ayu kembali saya bilang tadi itu ya, mimpinya oke. Nah, kalau Anda punya mimpi itu, coba dibuatkan SMART objektifnya, SMART-nya ya. Spesifik, oke. Memberikan pekerjaan untuk orang banyak. Tuh oke, bagus. Berapa banyak? Pertanyaan saya. Dan kapan? Nah, ada lebih spesifik lagi kan? Ada berapa banyak dan kapan? Nah, itu dia. Tambahkan itu. Nah, jadi bagus goals Anda. Kalau itu jadi satu-satunya goals Anda ya. Oke. Apa yang dimaksud dengan sustainable business? Apa ukurannya? Ya, sustainable business adalah bisnis yang hidup, terus berkembang, dan improve sepanjang masa. Ya kan itu. Itu yang sustainable. Ya, artinya lihat aja perusahaan yang sudah 100 tahun masih hidup sampai sekarang. Ah, itu sustainable. Kalau Anda bisnisnya baru sebulan Anda sudah mati, nggak sustainable. Ya. Co-founders note, per berapa lama kita sebaiknya mengukur pencapaian kesuksesan menurut Pak Budi? Apakah per bulan atau per kuartal bagaimana? Karena kalau terlalu pendek mungkin tidak terasa perubahan. Ya, dalam bisnis, kalau kita cerita bisnis tadi itu, strategic plan itu biasanya 3-5 tahun ya. Tapi setelah itu kan dipecah menjadi setahun-setahun. Setahun itu dipecah lagi per kuartal. Kuartal itu dipecah lagi menjadi per bulan. Per bulan itu dipecah lagi per minggu. Gitu. Dan kalau bisnis Anda itu adalah bisnis yang perputarannya cepat, per hari dilihat. Saya dulu di Coca-Cola per hari. Percaya nggak ya? Per hari saya lihat. Ya. Per hari ukurannya apa? Ya target. Kalau Anda janji hari ini 100, ya capai nggak hari itu 100? Nah, kalau enggak, kenapa? Apa yang diperlukan? Besok apa lagi? Ya, tetap harus dijaga gitu ya. Walaupun tentunya sehari itu tidak akan membuat perbedaan yang signifikan. Tetapi kalau tidak disiplin Anda melihatnya, jangan-jangan meleset Anda nantinya ya. Oke, Oki Haruko. Mohon doanya Pak, 5 tahun ke depan saya ingin memiliki 100 karyawan. Amin. Dengan tim yang solid dan memiliki omset 300 juta per bulan. Wah, luar biasa. SMART. Oke, mohon doanya. Terima kasih. Saya doakan. Amin. Oke. Nah, coba saya lagi ini. Siapa lagi nih? Mau tanya Pak, bagaimana menyelaraskan antara strategi dan plan? Action plan sekarang tidak melenceng. Strategi lagi dan action plan. Oke. Reza ya. Jadi strategi itu kan, kalau tadi itu visi, misi itu lebih jauhnya, mimpinya ke depan ya. Kemudian dibagi tadi itu, buatlah strateginya ya, strategic plan, rencana strategis yang 5 tahun ya. Kemudian 5 tahun itu dibagi-bagi, dan kalau kita sudah punya target tadi itu, baru dibuatkan how to-nya, jalannya, bagaimana cara mencapai itu ya. Nah, caranya itulah yang dibuat menjadi action plan ya, apa yang dilakukan ya. Jadi misalnya ya, oke, saya mau omset misal 1 miliar. Itu targetnya. Oke, kapan? Tahun depan. Oke, 12 bulan ya. Nah, 12 bulan dipecah-pecah tuh. Lalu bagaimana caranya mencapai yang 1 M itu? Oh, pertama misalnya
saya harus mencari customer 1.000 orang. Oke. Nah, setiap satu orang dari 1.000 itu harus belanja 100.000 misalnya. Oke. Jadi yang 1.000 orang itu dari mana nih? Oh, saya harus mencari di 2 kota misalnya. Kota A dan kota B misalnya ya. Nah, jadi itu how to-nya ya, caranya ya. Caranya gitu ya. Nah, jadi sehingga itu action plan yang sesuai dengan strategi kita, yang ujung-ujungnya kalau itu tercapai, dieksekusi dengan baik, maka tercapailah target tadi ya. Kira-kira begitu. Oke, ada lagi Saan. Pak Udi, saya mau buka kedai kopi, apakah bisa ambil biji di Blue Korinci? Oh, bisa saja. Silakan kontak Blue Korinci langsung ya. Oke. Rangga Kayo, salam dari kota Sungai Penuh ya. Sudah, terima kasih Sangga. Lendi Riki, Pak, bagaimana cara membentuk pegawai yang bagus dengan rata-rata pendidikan masih rendah? Oke. Jadi memang begini ya. Kadang-kadang kita pada saat masih kecil, kita kan sulit ya mungkin mencari orang-orang yang sudah pengalaman, yang bagus, yang mungkin mereka juga membutuhkan biaya yang cukup besar. Tapi jangan berkecil hati ya, bahwa orang-orang yang Anda punya sekarang itu, yang penting itu lihat dulu sikapnya, karakternya, masih ingin belajar dan terus-menerus memperbaiki diri atau tidak. Itu dulu ya. Jadi pilihlah orang yang itu dulu gitu. Nah, sehingga bertahap Anda mengajari mereka. Nah, caranya bagaimana? Zaman sekarang gampang, ikut aja live saya ini, udah belajar dia. Ikut bisnis forum di bisnis.id setiap minggu gratis. Ya, live Q&A setiap hari Senin dengan Pak Baskoro, malam dengan hari Rabu besok saya ya. Belajar banyak ya. Belum lagi pelajaran webinar, seminar yang gratis-gratis banyak. Belum lagi Anda yang mengajarkan mereka juga setiap hari ya. Itu dulu ya. Nah, mudah-mudahan dari situ akan muncul intan berlian yang tadinya kita pikir dalam lumpur. Nah, tanpa harus mengeluarkan biaya yang mungkin terlalu banyak gitu ya. Oke, jadi itu salah satu caranya ya. Nurul ya, Nurul Faiza, Pak, bagaimana cara mencari customer baru di daerah titik usaha tanpa harus bayar influencer? Oke, bagaimana cara mencari customer baru di daerah titik ya? Banyak sekali ya bisnisnya ya Nurul ya, yang tidak ada pakai influencer gitu ya. Kenapa sih harus pakai influencer? Nah, kalau kita paham ya, jadi Nurul saya nggak tahu apakah sudah belajar Smart Business Map atau belum ya. Dan juga value creation ya. Coba lihat ya, value creation. Nah, ini ada value creation kan ada di business.id yang e-course-nya. Tapi juga ada yang offline course-nya tanggal 23 ini kalau nggak salah minggu depan ya dengan Pak Baskoro Hadi. Ini program yang bagus sekali. Biasanya tuh saya selalu menganjurkan 2 itu minimum ya yang harus Anda pelajari. Tentunya lain-lain harus juga ya, Smart Business Map dan segala macamnya ya. Nah, coba pelajari itu. Jadi ada yang namanya misalnya sales journey namanya ya. Di Smart Business Map itu di market landscape pertanyaan nomor kalau nggak salah 67 mungkin ya, how do you sell your product ya. Nah, itu ada tuh, bangunlah awareness dulu ya, sesimpel itu, sesederhana. Saya buat sangat sederhana itu Smart Business Map. Artinya apa? Kalau Anda, orang tidak tahu Anda punya produk atau jasa, bagaimana orang mau beli? Nah, cara memberitahu kan tidak harus melulu pakai influencer toh. Ya, di mana mereka ya, di mana mereka berada? Mereka memakai komunikasinya lewat apa? Apakah mereka di Instagram? Apakah mereka di TikTok? Apakah mereka di Facebook? Ya mungkin reach mereka di situ. Ya, apakah ada grup WhatsApp misalnya ya? Nah, capai mereka di situ ya. Buatlah komunikasi dengan konten-konten yang bukan hanya menjual saja, tapi konten-konten yang menarik ya, supaya orang-orang yang Anda ingin menjadi customer Anda itu tertarik untuk melihat, oh, ini ada konten yang bagus nih. Saya ingin tentunya melihat. Nah, dari situ baru Anda melihat, oh, ini ada produk dan jasa loh ternyata yang bagus. Nah, sehingga kita bisa nantinya tentu mencoba mencapai mereka lewat itu. Intinya itu. Nah, kalau Anda belajar path to purchase, nah kebetulan teman-teman yang ikut sharing di Blue Korinci minggu kemarin hari Minggu kemarin ya. Nah, itu saya jelaskan soal path to purchase itu ya.
Jadi mulai dari setiap tahapan path to purchase itu Anda bisa lakukan aktivasi ya, supaya tanpa influencer pun sebetulnya Anda bisa mencapai customer Anda ya. Oke. Kemudian Pak Budi jangan lupa share target belajar Pak Budi pada tahun ini. Oh, banyak saya. Pertama, saya ingin belajar yang namanya digitalisasi dan teknologi di dalam mengembangkan masa depan perusahaan-perusahaan baru ya. Karena sekarang ini trennya adalah apapun bisnisnya itu strategi dalam digitalisasi dan teknologi harus diadopsi ya. Supaya apa? Supaya bisnis kita ini bisa bernilai tinggi ya. Karena kalau bisnis kita masih bisnis konvensional dan kita tidak adopsi ya teknologinya, maka nilainya sih oke, tetapi mungkin tidak bisa setinggi kalau Anda memakai teknologi ya. Nah, jadi saya ingin belajar lebih banyak dari sisi itu. Kemudian saya ingin juga lebih banyak belajar bagaimana misalnya mengembangkan ya wirausaha ini memakai teknologi-teknologi yang terkini supaya lebih banyak lagi ilmu yang bisa dicapai oleh mereka ya. Oke, Swiss Violan Utomo, gimana caranya mengerahkan kemampuan dalam diri ini agar maksimal? Terima kasih. Anda harus punya dream yang sangat kuat ya. Berarti itu menjadi sebuah motivasi ya untuk Anda bisa bergerak. Kemudian jangan lupa untuk terus belajar ya. Oke. Saif Hari ya, malam Pak, ketika ingin berjalan jauh dengan visi perusahaan, namun dari direksinya, owner sendiri melanggar nilai-nilai golden rules perusahaan yang telah dibuat, apa yang seharusnya dilakukan Pak? Ya saya rasa kan begini ya, ownernya yang harus punya gitu ya, nilai-nilainya gitu ya. Nah kalau dia sendiri yang melanggar nilai-nilainya, berarti ya dia tidak ingin perusahaannya maju. Kalau kita adalah seorang karyawan, paling yang bisa kita lakukan adalah mengingatkan mereka gitu ya, bahwa visi, misi, ataupun tujuannya dan nilai-nilai yang kita anut itu, ya kalau bisa terus ya sesuatu yang bagus itu kenapa nggak dijalankan. Paling itu yang bisa kalau kita bukan ownernya ya. Jadi kalau enggak ya susah juga sih. Ada juga cara lain adalah Anda cari pihak ketiga yang mau mungkin mencoba menasihati ownernya supaya dia kembali ya kepada nilai-nilai yang sudah dia buat itu sendiri ya. Agung Prasetyawan, Pak, gimana caranya mendapatkan income untuk pribadi sedangkan sekarang lagi rintis bisnis dan masih sangat butuh banyak dana? Apakah sistem gaji untuk owner itu bisa jadi solusi? Betul, harusnya Anda digaji. Kalau menurut saya sih, orang saya punya perusahaan, saya gaji diri sendiri kok. Ya tentu sesuai dengan kemampuan kita dulu. Ya, kemampuan masing-masing ya. Atau bagi hasil aja. Bisa juga insentif kalau Anda nggak mau fix cost. Ya, jadi misalnya setiap jualan Anda dapat sekian untuk Anda misalnya ya. Karena itu biaya hidup Anda. Ya, kalau Anda punya perusahaannya ya. Agung Surya, ya Pak, Indonesia secara geografis kan sangat menunjang untuk menjadi global supply chain di bidang pertanian. Mungkin ekosistem bisnis sustainability organik memungkinkan nggak Pak? Bisa, sangat bisa. Ya, organik juga lagi tren, jadi silakan ya. Itu. Nah, kebetulan ini sudah jam 8.45 ya. Jadi saya sangat senang bisa kembali ya dengan teman-teman bisa hadir. Saya akan coba save ya supaya bisa di Instagram saya. Tapi ingat, kalau yang nggak bisa sempat saya jawab pertanyaannya, besok malam ya, pantengin itu di bisnis.id. Itu adalah acara rutinnya saya di bisnis.id, Q&A, tanya jawab ya. Besok saya cari topiknya untuk pembukanya. Silakan pantengin besok ya. Dan tapi itu di bisnis.id punya Instagramnya. Yang ini adalah di Instagram saya. Saya rasa itu aja ya. Silakan nantinya di Bisnis Forum, biasanya Sabtu depan kita akan bicara mengenai people management juga ya, dengan salah satu panel expert kita. Silakan nanti cek di bisnis.id. Saya besok malam akan hadir kembali di bisnis.id ya. Kemudian yang masih ingin private mentoring dengan saya, silakan lihat di Instagram saya bagaimana caranya.
minggu ini, untuk Sabtu ini 2 orang itu belum saya pilih, mungkin besok baru saya pilih gitu ya. Dan saya akan umumkan. Untuk teman-teman yang biasa di bisnis sharing di Blue Korinci, ya silakan follow accountnya Blue Korinci untuk mendaftar di situ ya. Kemudian kita akan coba pilih siapa yang bisa. Makasih Mas Hadi ya. Saya hanya bisa cerita-cerita yang basic-basic aja Mas Hadi ya. Mudah-mudahan teman-teman juga paham, mengerti apa yang mungkin ingin kita lakukan. Mas Hadi adalah panel expertnya Business ID juga, banyak sekali belajar dengan beliau ya. Nanti Power Commerce saya akan ajak kembali karena teman-teman harus belajar omni channel nantinya ya. Oke, saya rasa sekian dulu. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.